Oke, next guys, yo pantes lah, gak bersih banget, gak kotor banget, gampang agak nyucinya. Terus ini udah valve clearance, kertasnya di mana yo? Tak cari Alhamdulillah ketemu. Kemarin datanya begini, dapetnya gini, alhamdulillah yo. Memang intake-nya tinggi, mau dibawa 18 aku kehabisan angka, mudah-mudahan gak berisik banget. Exhaustnya masih 31 toh, ini juga paling lebar 35 ya, mudah-mudahan jadi tambah enak, tenaganya juga ya, dan nggak berisik banget karena noken asnya masih cantik, noken as cantik, ini puli dicuci masih bisa bersih. Terus marking, selain marking yang diperhatikan tetap klik yo, marking ini nah ini toh, ini terus ini kelihatan nggak? Kelihatan yo, 2 kuning ada titiknya, biasanya tak tick app, ini enggak, biar kamu lihat yo, ini mode koproh ngikutin kamu yo, biasanya kan kamu kayak gini nih gitu. Nah tuh enggak di tick app, enggak seberapa kelihatan juga angkanya apa titiknya. Kalau yang di sini kelihatan yo, kelihatan nggak? Kalau yang di sini kelihatan lah ya tuh yo, marking titik ketemu kuning, titik ketemu kuning, bawah tadi titik juga ketemu kuning, kelihatan yo, titik ketemu kuning. Sama ini nih kliknya, coba lihat, hitung berapa. Kemarin aku marah-marah gitu tuh, berapa tuh kliknya? 1 guys munculnya, enggak 8 kayak kemarin, 8 apa 9. Ini rantai yang kemarin sama packing cylinder headnya, packing head cover atau perpaknya tutup klep. Ini udah dicuci semua. Ceritanya ini kayaknya aku gagal rakit nih yo. Sepinya aku belum beli, sengaja nunggu ini selesai dicuci. Kemarin cuci nih, orang tengkoraknya udah dapet juga yo, nyari. Kenapa kok gagal rakit? Ini loh, gara-gara sepimu kayak gitu. Ini kelihatan nggak? Pas dicuci kan kelihatan nih, kelihatan nggak? Iya guys, kelihatan nggak guys? Ada retak, kelihatan nggak? Piye, kelihatan nggak guys? Angele kok ora fokus sih ngopo tuh. Nah, nih, ini kan bikin seal askrekmu bocor terus. Yo, kalau nggak bocor rembes lah ya, gara-gara ini mulah. Mana yo? Tak taruh mana guys? Ini nih. Nih. Gara-gara sepimu begini, berarti ini aku laporan dulu. Nyari sepi sama ini. Sepi sama puli yo. Jadi gagal rakit. Yang penting timing chainnya udah tak pasang. Udah tak pasang, pastiin bautnya itu kencengin semua dulu yo. Cek beberapa kali baut yang kemarin dicopot apa aja, tensioner, terus tensioner damper itu, terus kliknya jangan lupa dihitung segitu. Kemarin 9, sekarang segitu. Harusnya tenaganya jadi lebih enak daripada kemarin, plus ditambah pulpamnya udah diganti sama Dwi. Ini pulpam yang yo, pulpam yang di dalam tangki yang dirasa kayak low pressure udah diganti. Mudah-mudahan jadi lebih enak, jadi lebih halus yo. Udah kering semua tuh, meskipun warnanya kuning tapi kan kering, nggak kayak kemarin basah semua. Yang kering kanan kiri yo. Ntenano sampai ini ditutup yo, karena udah selesai, nggak ada pengerjaan lagi selain tinggal nyari sepi sama puli terus dipasang yo. Oke, ntenano kisah selanjutnya. Oke, next, sambil nunggu puli guys ya. Sambil nunggu puli, aku inget ini kemarin yo, yang aku marah-marah lubangnya nggak pas. Iki piye iki? Ben kelihatan iki. Nah, ini udah tak puter. Bisa diputer, dicongkel yo. Kancingannya yang lama kan ini. Tuh, kelihatan nggak? Pecol-pecol tak pukuli. Yo, congkel. Kan ada 2.
Nah, terus diputer, dicari posisi lubangnya yang pas. Bautnya di sini. Ini tetap lurus sama bautnya, tapi lubangnya jadi pas. Kelihatan. Aduh, piye iki? Kok ada bayang-bayang sulap ya, guys? Piye, guys? Gitu. Panasan. Nyari tempat. Yo. Ini. Kelihatan nggak? Aduh, masih kurang kelihatan ya, susah ini. Yo. Cuci bersih semaksimal mungkin, maksimalnya cuma kayak gini. Yo. Ini bekas-bekas lem, nanti dibilas. Pakai bensin ini belum dibilas, tadi baru disikati bekas lemnya sama Dwi, ini tinggal dibilas terus disemprot. Yo. Ini lubangnya 1 2 3 4 yo. Sini ada 2. Harus pas, ini kalau digeser ketutup. Kelihatan nggak? Aduh, itu makin lebar. Ini ketutup, kelihatan. Tuh. Kelihatan yo. Nah, dipasin gini. Lubang bautnya sini pas, sini lubangnya pas. Dulu pernah tak buatin di Vios ya. Di Vios ya. Nih. Yo. Posisinya gini ya. Lubangnya 1 2 3 4-nya itu di sini. 2-nya ini atas ini, di atas ini. Ya, ini lubang bautnya harus pas. Kemarin kan pasnya kalau ini dipasangnya ke sini, ini nggak ke baut. Ya toh. Kalau pas kepasang lubangnya ketutup. Yo, gini kalau nggak salah kemarin yo, keputer yo. Yang pas yang atas, yang bawahnya sini nggak pas. Tapi kok nggak muncul DTC Mas yo, nggak tahu. Yo. Apakah lampunya yang dimatiin, tapi di scanner juga nggak ada DTC. Ya, nggak ada DTC. Cuman di scanner kebaca timingnya sampai 1 derajat karena memang rantainya molor parah. Gitu. Mungkin ya faktor rantai molor parah ditambah ini, karena rantai molor parah itu harusnya nggak sampai 1 toh. Nggak sampai 1 derajat saat mesin idle. Kelihatan nggak? Lubangnya pas yo. Ini loh. Kelihatan, ini kelihatan bolong. Kalau pas ketutupan gini. Tuh. Buntu. Gitu, tuh buntu toh. Tuh. Bolong. Ya, ini buntu. Bolong. Buntu. Ya, pasin. Gitu. Bisa pakai gini bisa, yang penting lubangnya diperhatikan. Ditukar, digeser ya. Hemat beb. Ya toh. Terus o-ringnya tengkorak wajib ganti baru. Di sini. Yo. Usahakan jangan dilem. Kalau baru biasanya masangnya susah. Kalau masangnya susah yo gimana caranya yo? Nah, ini gini toh. Tuh, tinggi. Masangnya memang susah guys biasanya. Kadang ada yang nggak mau dipasang gini. Plug gitu nggak mau karena kalian nyucinya kurang bersih. Yo, di sini masih ada minyak-minyak. Oke, ini tak bersihin lagi, tak pasang sambil nunggu pulih. Lanjut sampai mesinnya hidup. Yo, poinnya berarti rantai timing OCV. Ya toh. Marking ya wajib, gitu. Marking wajib, harusnya semua orang atau semua mekanik kalau marking tahu yo. Cuman kalau klik sama OCV jarang yang tahu, gitu. Tak bagi di sini. Ya meskipun aku kalau ngelihat benda yang aneh-aneh gitu marah-marah, tapi aku tetap memikirkan gimana solusinya supaya kita nggak beli lagi. Itu OCV mahal toh, 400 sampai 600 ribu. Sedangkan ini kayaknya ori, copotan, meskipun bukan punyanya. Kalau bisa toh ditata. Kalau nggak bisa ditata apa boleh buat, gitu. Tapi kan ada barang-barang kayak gitu yang nggak bisa ditata, kayak OCV apa kalau diesel SCV itu kan kalau salah beda, gitu. SCV itu ada normally open, ada normally close. Kalau salah yang close dikasih open, yang open dikasih close, itu kan datanya kacau, suara mesin jadi kasar, gitu toh. Jadi nggak bener. Jadi kalau masih elektrikal pun kalau masih bisa ditata begini ditata, gitu. Oke, lanjut sampai nyalanya. Udah nggak ada poin lagi, tinggal nunggu nyala yo. Oke, next guys. Gelap yo. Oke, masih gelap guys. Loh, aku mau berangkat belanja ini si Triton. Ya, mau berangkat belanja si Triton.
Jadi ini kita lanjutin ya. Kemarin akhirnya tak lembur. Kemarin sore ya, akhirnya tak lembur nih. Kondisinya gini, lumayan toh. Tak lembur, udah dicek semua, udah sempet nyala. Karena satu dan lain hal ya guys. Jadi biasanya nggak pernah lembur toh. Gara-gara itu tuh. Ya, itu nanti mau dibongkar sama Om Peri karena aku belanja toh, ini sambil cek oli ya. Itu kemarin masuk. Jadi kalau nggak dibikinin tempat kasihan nanti Om Peri kepanasan ya. Sedangkan ini kan udah dikatakan bisa lah ya. Karena spare part nggak ada yang ditunggu lagi dan tinggal cuman masang timing cover sama itu valve cover, masa iya mau ditunda lagi gitu toh. Jadi kalau bisa cepet kenapa tidak gitu ya. Oke, sambil nunggu jemputan kita panasin dulu seperti apa ya dinginnya. Karena kemarin sore itu hampir maghrib nyala, cukup running tok ya. Radiator kurang enggak aman ya. Aman ya, radiator aman, motor fan mati nyala sendiri, di bawah nggak ada kebocoran. Jadi ini sekalian biar bisa dipindahin gitu loh, nanti mantap kita mau naikin bloknya Triton itu nggak terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim, coba kita dengerin yo, apakah masih ada keteknya ataupun tidak ya. Kalau masih ya apa boleh buat, yang penting buat laporan ya. Jadi kita rapihin bagian yang bisa ditolong dulu, yang paling murah. Kemarin kita udah lihat bagian-bagiannya toh, yang bikin suaranya berisik parah itu banyak ya kan. Ada timing chain, terus ada valve lifter ya, atau setelan klepnya ada kelonggaran, ada kerapatan gitu, makanya nggak muncul tenaga. Mudah-mudahan ini tenaganya jadi tambah enak ya. Tapi suara yang kenceng tek itu aku nggak berani jamin gitu loh, karena kondisi lapangannya beda-beda gitu kan. Meskipun kita lihat kondisi timing chainnya seperti itu, kalau pistonnya ada kendala, ada suara, kita kan nggak bisa tahu karena kita kemarin nggak bongkar head ya kan, nggak angkat silinder head, nggak tahu gitu. Oke, langsung daripada deg-degan, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ngasih yo. Nah, ngasih guys. Meskipun nggak seberisik kemarin, cuman masih tuh ya. Meskipun nggak seberisik kemarin tuh berisik banget dan suaranya tidak beraturan, itu karena rantai timing ya. Rantai timingnya jepret-jepret, jadi suaranya tuh rame gitu loh. Ini kan bulat nih, fokus sudah jelas kalau yang bunyi metal, yang bunyi piston gitu ya. Tuh, sudah mulai beraturan loh. Tidak seperti kemarin. Oli naik cepat tuh. Oli naik cepat. Jadi kalau kondisi seperti ini nggak bisa diganti lagi ya. Nggak bisa lagi dibantu karena memang kondisinya seperti itu. Yo, piston clearance-nya sudah lebar, meskipun ring head clearance mungkin belum lebar karena nggak muncul asap di belakang. Yo, di knalpot nggak muncul asap. Terus di oli juga tidak berkurang yo. Mungkin ini efek overheat beberapa kali dan mesinnya aman gitu yo. Tapi begini nih, suara pistonnya jelas. Nanti semakin dia panas, semakin olinya melumasi semua bagian,
suaranya akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena pistonnya sendiri akan mengembang ketika panas ya, akan mengembang oil film, jadi clearance-nya sedikit lebih rapat gitu ya. Nah ini fokus nih suaranya nih. Ya toh, kemarin kan rame, nah ini enggak, tinggal piston. Soalnya di tengah, yo, di bawah silinder head rata, hilang toh, tuh mulai hilang tuh, mulai hilang, timbul tenggelam gitu. Oke, ini yo. Nggak lama, kemarin kan lama banget suaranya masih muncul. Ini kalau digas masih sama ya. Tuh, denger gak? Kreok gitu ya. Oke lah, gini ya selesainya ya. Nanti kalau owner tak kirim video kondisinya seperti ini dan ada kisah selanjutnya mau di overhaul engine sekalian ya monggo yo. Kalau puas dengan keadaan seperti ini ya monggo. Nah itu loh sebabnya kenapa aku nggak pernah kasih estimasi yang tepat gitu ya. Yang pertama aku bukan pemborong ya. Aku bukan pemborong, aku nggak berani coba-coba, ya kan? Aku nggak berani coba-coba hal yang tidak pasti. Yang kedua, kejujuran adalah yang pertama. Kenapa? Jadi ketika aku ngasih estimasi, biasanya itu tak kasih estimasi yang paling tinggi yang pernah kita temui di lapangan, ya kan? Jadi misalkan seseorang itu menggagalkan, ya udah mas besok aja lagi kalau punya duit gitu. Itu enggak seberapa ada kejanggalan, karena yang saya kasih itu estimasi yang paling mahal pak, yang pernah saya temui di lapangan seperti ini. Ketika nanti unit jenengan itu tidak mengalami hal yang sama seperti yang pernah saya temui, dana segitu nggak bakalan habis gitu loh, pasti ada sisanya ya toh. Dan spare part segala macam kalau belanja owner ikut, owner yang bayar, aku yang pilih. Kalau pilih spare part tahu sendiri, beberapa video tak buatin, kita cari vendor bukan cari kardus ya. Jadi aku nyari spare part itu nyari vendor. Spare part dari pabriknya dulu dibawain mereknya apa ya. Contoh nih rantai timing dari pabriknya itu DID ya. Aku nyari nggak yang kardus Toyota, yang kardus Mitsubishi, yang kardus Daihatsu enggak. Kalau ada yang polos nggak pakai bungkus nggak apa-apa, yang penting isinya. Karena yang mau kita pakai isinya loh, bukan kardusnya gitu loh, gitu ya. Jadi nggak kayak kawan-kawan yang katanya harus tahu estimasi. Saya tahu estimasi itu ya begitu ya. Jadi ketika sisa yo tak pulangin, ketika kurang yo saya minta gitu. Bukan dikasih estimasi tinggi tapi mbok jadiin proyek unitnya kayak si Triton itu iya toh. Dikasih estimasi tinggi, sisa tapi nggak mbok pulangin, malah mbok habisin dan semuanya malah mbok akalin gitu loh ya. Ini begini kondisinya ini ya. Aku bisa bantunya sampai sini dulu. Kalau nanti ada kisah selanjutnya untuk di overhaul engine ya tak buatin video lagi ya. Oke, ini salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Aku tak berangkat dulu ya saja. Ini tak pindahin.